Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Sartika, saya dari Stikes Rafflesia Depok. Hari ini saya akan melakukan tugas pekerti yang ke-20 yang diselenggarakan oleh LMPP dari Universitas Bengkulu. Untuk real teachingnya akan saya mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini teman-teman semua? Baik ya. Oke, hari ini saya Nanda Sartika ya. Kita masuk ke mata kuliah keperawatan anak di mana kita akan belajar materi tentang konsep tumbuh kembang pada anak ya. Sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang hari ini mimpin doa? Ya, silahkan Daus. Sebelum pembelajaran dimulai hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Daus sudah memimpin doa pada hari ini. Saya absensi terlebih dahulu ya. Daus, Hadir. Jainal, Hadir, Bu. Rena, Maisha, Azaz, Salsabila, Fitri Wulansari, Nur Anugrah, Aprilia Putri, Elsa, Adisa, Diva, Salma, Sapna, Erna Sari, Mei Indra, Agung Gumelar, Mega, Siva, Nistia, Safina, dan Nazma. Ya, hadir semua ya. Oke, nah selanjutnya kita ke materi hari ini mengenai konsep tumbuh kembang pada anak. Ya, kenapa ini penting untuk kita pelajari? Karena sebagai perawat kita harus tahu bagaimana dan apa yang terjadi pada proses tumbuh kembang anak. Sebelumnya sudah pernah ada yang dengar tentang ini? Sudah. Ada yang tahu tumbuh itu apa? Oke, nanti kita bahas ya. Nah, ini ada skenario pembelajaran kita hari ini ya. Terdiri dari pendahuluan ada 10 menit, kegiatan penjelasan materi 40 menit, kegiatan diskusi 25 menit, penugasan 20 menit, dan juga penutup 5 menit. Ya, ini yang akan kita lalui bersama-sama pada hari ini. Selanjutnya, di sini ada capaian pembelajaran untuk materi hari ini. Yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tumbuh kembang pada anak. Ya, yang kedua mampu menjelaskan jenis-jenis imunisasi dasar pada anak, dan yang ketiga yaitu mampu menganalisis waktu yang tepat dalam pemberian imunisasi dasar pada anak. Jadi ini yang diharapkan bisa kalian capai pada materi hari ini. Nah, di sini saya tampilkan nih ada foto ibu-ibu. Namanya Ramona Temerser. Ada yang pernah tahu, pernah dengar, pernah melihat beliau? Belum. Nah, Ramona Temerser ini merupakan tokoh salah satu di ilmu keperawatan nih ya, yang fokus teorinya itu di peran ibu, yang mana peran ibu itu akan berdampak kepada tumbuh kembang anak. Makanya kenapa foto beliau saya masukkan ke dalam materi hari ini ya. Jadi beliau menyampaikan bahwa seorang ibu itu harus ada rasa mengasihi, mendidik, memberikan stimulus kepada anak, dan itu merupakan suatu proses yang masuk ke dalam tahapan tumbuh kembang anak. Oke, di sini saya tampilkan video ya. Video mengenai tahapan perkembangan motorik pada anak. Ya, boleh dilihat ya videonya ya.
Oke, sudah ya tadi melihat videonya ya mengenai tahapan tumbuh kembang anak. Jadi kira-kira untuk proses tumbuh kembang anak dari video yang ditampilkan tadi apa saja yang bisa kalian lihat? Dari motoriknya. Motoriknya ya, dari motoriknya. Terus apa lagi? Bahasanya ya, bagaimana cara dia berbicara atau kosakata yang bayi punya pada saat usia segitu. Baik, di sini ada sumber bacaan atau literasi mahasiswa ya. Saya memberikan link untuk kalian membaca sebentar ya, sekitar 10 menit mengenai tumbuh kembang pada anak. Boleh silahkan di searching masing-masing ya. Saya berikan waktu 10 menit untuk membaca. Boleh salah satunya saja ya. Ya, bagaimana sudah dapat linknya mengenai konsep tumbuh kembang pada anak? Ya, boleh literasi yang pertama, kedua, ataupun yang ketiga, ya. Sudah dapat? Sudah ada yang dapat sumber bacaannya? Ada? Silakan dibaca 10 menit ya. Nanti kita akan diskusi sebentar. Sudah ada? Ada ya? Oke, boleh dibaca dulu. Sebelah sini sudah dapat? Sudah? Sudah ada? Oh iya, boleh. Silakan dibaca ya tentang tumbuh kembang anak. Nanti kita akan berdiskusi sebentar. Atau dari buku Donna L. Wong bisa juga ya, ada di internet ya. Sudah dapat semuanya sumber bacaannya? Udah, Bu. Udah ya? Oke, boleh dibaca dulu ya. Ada yang kesulitan mencarinya? Sudah ya? Yang di sini sudah? Sudah?
Tidak ada yang kesulitan ya untuk mengaksesnya? Nggak ada, oke. Oke, baik. Sudah 10 menit ya kira-kira ya. Iya, Bu. Teman-teman semua membaca ya. Baik, dari apa yang sudah tadi dibaca ya tentang konsep tumbuh kembang pada anak. Nah, teman-teman tahu nggak tumbuh itu apa? Dari yang sudah dibaca tadi. Tumbuh itu artinya apa? Ya, siapa? Boleh tunjuk tangan? Boleh? Ya, silakan. Siapa namanya? Sapna, iya silakan Sapna. Oke, suatu apa tadi? Peningkatan jumlah sel yang dapat diukur. Ada lagi pendapat dari yang lain? Ada yang mau berpendapat? Oke ya, sudah tepat ya apa yang disampaikan oleh Sapna. Bahwa tumbuh itu adalah suatu peningkatan sel yang dapat diukur. Kalau tumbuh, ada yang bisa? Tumbuh itu apa? Tumbuh adalah bertumbuhnya ukuran fisik seperti berat badan dan tinggi badan. Bertumbuhnya ukuran fisik. Ya. Kalau itu nanti masuknya ke tumbuh. Ya tadi tumbuh ya. Kalau kembang? Kembang. Kalau kembang? Peningkatan, ya siapa? Ya silakan, siapa namanya? Fitri, silakan Fitri. Ya, baik ya, sudah tepat ya. Maka dapat kita simpulkan bahwa tumbuh itu adalah suatu peningkatan jumlah sel dan ukuran tubuh yang dapat diukur. Tadi contohnya sudah disampaikan oleh Daus. Ya, berat badan, tinggi badan, bisa lingkar kepala. Pada anak kita wajib ya mengukur lingkar kepala, apalagi anak di usia 1 tahun ya, di bawah usia 1 tahun. Terus lingkar lengan atas untuk mengetahui nutrisi pada anak. Ya, jadi segala sesuatu yang bisa diukur itu masuknya ke dalam tumbuh. Ya. Kalau kembang itu sendiri adalah keterampilan ya, peningkatan keterampilan. Berarti di sini kalau dikatakan keterampilan, berarti dia masuk poinnya apa saja? Berbicara, bergerak atau motorik ya, motorik halus, motorik kasarnya, terus apalagi? Kognitifnya, cara dia berpikir itu akan terus berkembang ya, akan terus berkembang sejalan dengan usia anak ya. Nah, ini mengenai kembang ini itu berfungsi secara bertahap dan terus-menerus ya, melalui proses maturasi dan pembelajaran. Jadi anak itu harus kita berikan pembelajaran, stimulus. Jadi kalau dia misalnya berbicara, kita harus juga sering mengajak anak berkomunikasi supaya kosakatanya juga semakin banyak ya. Kayak misalnya motorik halus, motorik kasar, berarti itu harus kita latih. Ya, misalnya memberikan anak mainan, ya kan? Kalau anak misalnya di bawah usia 1 tahun, ada biji-bijian, kayak misalnya biji kacang merah atau kacang hijau, ya kita berikan ke anak, dia bisa nggak ngambil biji itu pakai kedua jarinya ini? Tidak diambil seperti ini.
Itu menunjukkan tingkat motorik halus yang baik. Kalau dia bisa pakai 2 jari ini, diambil begini nih, gitu. Ya, jadi itu ada proses dan juga ada stimulus yang harus kita berikan supaya anak bisa berkembang dengan baik. Oke. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang pertama adalah faktor herediter. Herediter itu apa? Ras dan kebangsaan. Ya, itu bagiannya. Kalau artinya herediter itu yang diturunkan. Ya kan? Ras dan kebangsaan itu kan diturunkan dari orang tua kita. Ya, ras dan kebangsaan. Siapa yang bisa kasih contoh? Contohnya gimana nih? Bahwa ras dan kebangsaan itu mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ayo, siapa yang mau ngasih contoh? Contohnya gimana? Kalau orang tuanya Ya, silakan. kalau orang tuanya tinggi pasti anaknya ikutan tinggi. Boleh, tapi di sini terkait dengan ras dan kebangsaan. Ada? Bahasa. Ini terkait fisik. Ya, terkait dengan bahasa boleh juga. Tapi kalau kita ke tumbuhnya dulu nih, nanti ke kembangnya. Ya? Kayak suku daerah. Gimana kalau suku daerah? Misalkan emaknya Jawa. Terus? Emaknya Jawa dan berarti anaknya kayak nurun, pasti mirip-mirip kayak emaknya. Ya, Oke, nah terkait dengan tumbuhnya? Terkait dengan bentuk fisiknya apa? Terkait ras dan kebangsaan. Ada lagi yang tahu? Ada lagi yang tahu? Ada? Siapa yang mau ngasih contoh? Nah, misalnya gini, orang Indonesia dengan orang luar negeri. Coba. Tuh saya kasih clue-nya. Blasteran ya? Nggak harus blasteran. Ya, misalnya kita nih orang Indonesia, misalnya Daus nih. Kita bandingkan dengan orang luar negeri. Secara postur tubuh ada perbedaan nggak? Ada. Itu yang dimaksud dengan ras dan kebangsaan. Misalnya kayak saya nih, saya orang Indonesia tingginya segini. Kalau di orang barat tinggi segini itu masih SD kali. Iya kan? Karena mereka dewasanya itu tinggi-tinggi banget. Nah, itu yang dimaksud sebagai bahwa faktor herediter dari ras dan kebangsaan itu mempengaruhi tumbuhnya. Itu kalau dari segi tumbuh kita bicara. Nah, itu juga berpengaruh kepada kembangnya. Kalau kembangnya contohnya apa? Contohnya apa? Siapa yang bisa kasih contoh? Kembang itu tadi terkait dengan motorik, bahasa, kognitif ya. Nah, kalau kita kaitkan nih ke ras dan kebangsaan, gimana kira-kira? Mereka cara berpikirnya lebih maju ya, ya kan? Misalnya anak usia 4 tahun itu sudah mandiri misalnya, sudah bisa ini itu sendiri gitu. Udah bahkan ada yang sudah bisa mengambil keputusan untuk masalahnya dia gitu loh. Ya kan, misalnya dia punya barang hilang, dia harus ngapain nih gitu. Dia seperti sudah tahu mengambil keputusan di tahap tumbuh kembangnya dia gitu yang sesuai. Ya, jadi itu yang dimaksud di sini. Oke. Selanjutnya ada faktor lingkungan, ada sosial ekonomi, latihan fisik atau olahraga. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Kalau sosial ekonomi terkait dengan tumbuh kembang ini gimana? Nutrisinya, betul, karena nutrisi itu kan terkait dengan kemampuan keluarga ya untuk memberikan nutrisi yang baik ya, sosial ekonomi. Latihan fisik dan olahraga contohnya? Kenapa? Suka diajak berenang. Oh iya, suka diajak berenang, jadi fisiknya juga semakin bagus, ya kan? Diajak olahraga misalnya fisiknya semakin bagus ya, jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Sekarang kita masuk ke perkembangan psikoseksual pada anak. Ini ada 5 tahapan menurut Sigmund Freud. Ya, tahap yang pertama itu yang paling bawah nih. Fase oral. Fase oral berarti orientasinya di mana kalau fase oral? Di mulut. Ini 0 sampai dengan 11 bulan. Ada yang tahu contohnya apa? Ada yang tahu? Mengecap apa? Mengecap mainan. Segala sesuatunya dia masukin ke mulut.
itu sebagai tanda dia mau mengeksplorasi itu apa. Ya kan, misalnya kamu kasih kunci misalnya, dia makan itu. Karena dia pengen tahu ini apa. Gitu. Misalnya kamu kasih sisir, mau supaya pura-pura mau nyisir-nyisir rambutnya, dia makan. Nanti tangan kita dia pegang, tangan kita dimasukin juga ke dalam mulutnya. Karena dia mau mengeksplor ya, mengeksplor ini sebenarnya apa sih gitu. Nah, itu orientasinya ada di mulutnya, makanya disebut sebagai fase oral. Itu 0 sampai dengan 11 bulan. Selanjutnya masuk ke fase anal. Fase anal ini orientasinya di mana? Anus. Di anus, ya. Itu usia 1 sampai dengan 3 tahun. Ada yang tahu contohnya? Ada? Kira-kira contohnya gimana? Anak yang orientasinya di fase anal ini, perkembangannya di sini nih. Ada yang tahu? Jadi anak umur segini dia suka menahan rasa keinginan untuk mengeluarkan BAB-nya. Dia kayak seperti punya hak tersendiri, ya terserah saya kapan mau ngeluarinnya, walaupun udah sesak misalnya, ya. Jadi dia kayak punya otonomi sendiri gitu. Nah, di usia-usia segini anak suka menahan. Kadang kalau misalnya kita bilang nih, adik lagi pup, ya enggak, dia nggak ngaku, malah dia lari gitu. Karena kepuasan dia di situ, di area anal. 1 sampai 3 tahun itu sering terjadi seperti itu dan itu normal ya, karena itu tahap tumbuh kembangnya psikoseksual anak menurut Sigmund Freud. Selanjutnya ada fase falik. Ya, fase falik ini mulai dari usia 3 sampai dengan 6 tahun. Ada yang tahu fase falik itu apa? Mengamati atau menyentuh alat kelamin. Ada yang lain? Siapa tadi di sini? Boleh? Ada yang lain? Nggak ada? Hampir tepat ya. Jadi dia intinya adalah dia sudah mulai aware, ya, sudah mulai ngeh gitu kalau bahasa awamnya, bahwa ada perbedaan nih di laki-laki dan perempuan. Dan pada tahap ini ya, anak sudah mulai menyukai orang tua yang lawan jenisnya berbeda dengan dia. Contoh kita lihat tuh, anak usia segini, anak laki-laki yang usia segini lebih senang ke ibunya. Bener ya? Yang perempuan lebih senang ke ayahnya kemana aja diikutin, ayahnya pulang kerja dikejar. Ya, jadi dia sudah mulai mengerti bahwa ada perbedaan nih antara laki-laki dan perempuan. Makanya tadi ada contoh dari temannya sampai dia memegang, itu sebenarnya dia pengen tahu gitu loh. Ya, pengen tahu apa sih gitu. Kok misalnya ada kakak beradik nih, beda jenis kelaminnya. Kok kakak aku beda ya dengan aku gitu. Dia sudah mulai bertanya-tanya, sudah mulai memikirkan, ya. Selanjutnya masuk ke fase laten. Fase laten ini usia 6 sampai dengan 12 tahun. Ada yang tahu fase laten apa? Apa fase laten? Tenang, laten ya, fase tenang, di mana dia tidak berorientasi lagi ke kelaminnya. Karena dia sudah mulai masuk sekolah, bener ya? Sudah mulai masuk sekolah, jadi dia lebih ke hubungan sosialisasinya. Makanya ini disebut sebagai perkembangan psikoseksual. Ya, jadi psikologisnya, seksualnya, hubungan sosialnya. Nah, di tahap ini dia sudah mulai fokus ke sosialnya, ke teman-temannya, karena dia sudah mulai sekolah, ya. Lalu ke fase genital. Fase genital ini usia 12 sampai dengan 18 tahun. Ada yang tahu apa? Masa pubertas. Oke, ada lagi yang lain? Tadi siapa namanya? Nistia, ya. Ada lagi yang lain? Selain masa pubertas, terus apa lagi? Kalau masa pubertas itu masa yang gimana? Ya? Ini umurnya rata-rata berapa? Udah lewat 18? Oh, udah tahu lah berarti.
Waktu 18 tahun nih. Perubahan fisik. Terus tadi pubertas, apalagi? Cinta-cintaan. Siapa namanya? Jainal, benar, ya kan? Jadi fase genital ini sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis. Itu yang masuknya tadi cinta-cintaan kata Jainal gitu ya. Benar juga kata Nistia ya. Nistia tadi sampaikan bahwa masa puber Bu, iya benar. Ya. Jadi sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis, masa puber, adanya perubahan fisik ya, organ-organ fisik sekunder gitu sudah mulai ada perubahan. Ya, jadi ini merupakan perkembangan psikoseksual pada anak menurut Sigmund Freud. Lalu pada proses tumbuh kembang anak yang harus kita perhatikan adalah mengenai teknik komunikasi pada anak. Ya. Yang pertama melalui orang atau pihak ketiga, ada yang tahu contohnya? Gimana? Siapa namanya? Safina, gimana Safina contohnya? Mengasih makan, Mm-mm. yang ketiganya itu boneka. Coba pada saat memberi makan. Ada pihak ketiganya yaitu boneka. Jadi ibunya tuh pura-pura ngasih bonekanya dulu biar jadi perantara temennya itu. Oke, benar ya, sudah tepat ya. Jadi melalui orang atau pihak ketiga, yaitu tadi yang disampaikan oleh temannya, ya. Misalnya mau memberi makan, jadi kita pura-puranya ke boneka dulu nih. Jadi boneka itu menjadi pihak atau orang ketiga gitu. Nanti baru ke anaknya. Atau di rumah sakit misalnya dalam pemberian obat, kadang anak-anak suka susah ya. Nah sama, ke bonekanya boleh. Atau pura-pura ke ayahnya dulu gitu. Baru diberikan ke dia gitu. Jadi itu teknik komunikasi pada anak ya yang pertama. Yang kedua yaitu bercerita sebagai alat komunikasi. Contohnya gimana? Bercerita. Ada yang bisa? Jadi ketika kita mau berkomunikasi dengan anak, kita tuh kayak ngarang cerita dulu gitu. Ya kan? Tadi di buku tadi misalnya kakak baca, itu ada kambing sama gajah itu temenan, si kambing nggak mau makan gitu. Jadi kita bercerita dan kita harus tahu tujuannya mau ngapain gitu. Apakah menyuruh dia makan, meminta dia minum obat, atau meminta dia misalnya mandi gitu. Nah ternyata si gajah itu kotor banget, disuruh sama si kambing mandi misalnya gitu. Nah ini sekarang kan adik lagi kotor nih, mandi ya supaya jangan kotor kayak si gajah gitu. Itu teknik komunikasi pada. Nah, teknik yang selanjutnya meminta anak untuk menyebutkan keinginannya. Tentunya ini pada anak yang sudah bisa diajak berbicara atau komunikasi. Ya. Jadi kita tanya, adik sebenarnya maunya apa sih? Jangan nangis dulu, coba ngomong. Gitu. Coba tenang dulu, jangan nangis. Kalau nangis, kakak nggak ngerti adik ngomong apa. Coba maunya apa? Gitu. Pasti dia akan ngomong. Ya, jadi kita beri waktu ke dia untuk dia berbicara apa yang dia inginkan. Selanjutnya meminta anak untuk menulis atau menggambar. Ini juga sudah pada tahap usia preschool ya. Yang sudah bisa megang pensil, sudah ngerti menulis-nulis. Kadang kita kan ketemu dengan anak itu anaknya malu gitu. Kayak misalnya kalian ke rumah sakit melakukan asuhan keperawatan pada anak, anaknya malu-malu gitu. Kalau anaknya usia preschool, boleh disuruh menulis atau menggambar keinginan dia apa. Ya, itu teknik komunikasi yang selanjutnya. Yang terakhir yaitu melaksanakan program bermain. Jadi kita ajak anak untuk bermain. Ya, karena memang tugas perkembangan pada anak itu adalah bermain. Jadi kalau anak main-main jangan dimarahin, tetapi harus kita fasilitasi, kita dampingi, ya. Selanjutnya yang juga penting dalam proses tumbuh kembang pada anak yaitu mengenai toilet training. Ini pada usia toddler. Usia toddler itu 1 sampai 3 tahun. Untuk apa tujuannya?
melatih anak untuk mengontrol rasa ingin berkemih dan defekasi atau BAB. Karena dari mulai bayi sampai dia umur setahun itu kan biasanya pup pipis di celana ya atau di pampersnya gitu. Di sini kita latih dia untuk dia bisa secara mandiri, tidak lagi di pakaiannya dia BAB atau BAK, tetapi sudah mau ke kamar mandi. Kenapa pada usia 1 sampai 3 tahun? Ada yang mau kasih pendapat? Kenapa kira-kira? Kenapa nggak usia 4 tahun aja? Kan udah lebih besar, Bu, gitu. Iya kan? Iya, kira-kira 1 sampai 3 tahun. Kenapa? Kenapa nggak 4 tahun aja, kan udah lebih gede, Bu, udah lebih enak, atau 6 tahun, Bu, sekalian gitu. Udah besar anaknya. Ngomongnya udah lancar, udah bisa disuruh. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Karena toilet training ini lebih cepat, lebih baik. Yang penting dia itu anak tersebut ya, ada tanda-tanda kesiapannya seperti di sini saya tampilkan. Anaknya sudah bisa menunjukkan komunikasi verbal dan nonverbal ketika dia ingin BAK dan defekasi atau BAB. Ya, terus dia sudah mampu jongkok. Ya. Sudah mampu jongkok atau duduk. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke imunisasi. Ini juga hal yang penting untuk anak. Ya. Ada yang tahu imunisasi apa? Coba. Ada yang tahu imunisasi apa? Pemberian? Pemberian apa? Pemberian vaksin ya. Imunisasi itu pemberian vaksin di mana virusnya itu dilemahkan ya, dimasukkan ke dalam tubuh anak untuk mendapatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut. Jadi macam-macam ya, nggak hanya satu vaksin saja ya. Fungsinya untuk apa imunisasi? Dapat mencegah penyakit, terus mencegah kecacatan pada anak. Contohnya penyakit apa sih yang sering itu? Polio. Makanya imunisasi dasar wajib pada anak ada salah satunya polio. Ya. Terus selain itu mencegah apa lagi? Kematian pada anak. Ya, makanya imunisasi ini penting untuk diberikan pada anak. Ini merupakan jadwal imunisasi anak usia 0 sampai dengan 18 tahun direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia yang terbaru ini ya, tahun 2020. Ini sudah yang paling terbaru rekomendasinya. Ini ada macam-macam jenis-jenis imunisasi, tetapi yang direkomendasikan oleh IDAI dan pemerintah yang wajib itu hanya 5. Ada yang tahu? Ya apa? BCG, terus polio, hepatitis B, DPT, satu lagi, campak ya. Jadi ada 5 imunisasi wajib. Terus Bu, yang lain-lain ini bagaimana? Itu imunisasi tambahan, boleh iya, boleh tidak. Tapi yang 5 tadi itu wajib. Wajib artinya ya dilakukan sesuai dengan usia anak yang direkomendasikan ini. Kan ada usia anak tuh, misalnya DPT usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Harus semuanya, nggak boleh DPT-nya hanya di usia 2 bulan, 3 bulan, enggak. Kalau kayak gitu itu namanya imunisasinya tidak lengkap. Ya, jadi yang dikatakan imunisasi anak itu lengkap harus sesuai dengan usianya, jumlahnya berapa kali, ya itu harus dapat semua. Oke. Nah, dari tabel tadi ini yang saya simpulkan mengenai imunisasi dasar wajib pada anak. Yang pertama yaitu hepatitis B, diberikan 2 kali. Ya, frekuensi itu jumlah pemberiannya 2 kali. Pada saat kapan? Saat anak lahir dan usia 1
Bulan, M itu month ya, bulan. Lokasinya di mana? Vastus lateralis secara SC atau IM. Vastus lateralis di mana? Di paha ya, daerah paha anak. Ya. Secara SC, SC apa? Subkutan atau IM, intramuskular. Udah lulus ya KDM-nya ya. Alhamdulillah. Nah, efek sampingnya itu secara normal ya. Semua efek samping yang saya tampilkan itu adalah yang normal yang mungkin terjadi pada anak. Bisa terjadi, bisa enggak. Tergantung sistem imunnya juga ya. Umumnya tidak ada kalau hepatitis B. Lalu polio itu diberikan 3 kali, selang pemberiannya 4 minggu. Jadi nggak boleh minggu ini diberikan, minggu depan udah beli lagi, nggak boleh. Harus ada jarak 4 minggu, sekitar sebulan ya. Usianya pada saat kapan aja? Saat lahir, 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Nah, jadi ada 4 kali. Ya, saat lahir itu sering dibilang atau disebutkan polio 0. Ya, kalau kita lihat dari tabel ini, nih, dia masuknya itu di polio 0 ya. Polio 0. Lokasinya itu adalah di mulut secara oral. Ya, 2 tetes sekali pemberian. Efek sampingnya juga tidak ada, umumnya tidak ada efek samping secara normal. Selanjutnya adalah BCG, diberikan 1 kali, ini sebelum usia 2 bulan. Month ya, M itu month. Nanti kalau W baru dia week. Ya. Sebelum 2 bulan. Lokasinya di deltoid secara IC pemberian. IC pemberian apa? Intra skin test contohnya ya. Kalau IC itu intrakutan, di pemberian obat di bawah kulit. Kalau intra di dalam, subkutan yang di bawah kulit, intrakutan di dalam kulit. Makanya pada skin test dia jadi ngebelendung karena dia di dalam kulit. Ya kan? Oke, deltoid di mana deltoid? Di mana deltoidnya? Atau nggak punya deltoid? Punya nggak? Punya, iya. Sini ya. Yang selalu gitu tuh 3 jari bu dari bahu gitu. Nih deltoid, ya. Pasti ada yang juga nih bekasnya, ada nggak yang suntik BCG dulu? Ada kan? Ada, diimunisasi berarti sama ibunya, ya? Ada kan? Kalau nggak ada berarti harus mantu tes, ya kan? Oke, selanjutnya adalah DPT. DPT itu singkatan dari apa? DPT singkatan dari 3 penyakit itu. Difteri, pertusis, tetanus. Jadi ada 3 penyakit nih, ya, yang vaksinnya dijadiin 1, namanya vaksin DPT untuk penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Frekuensinya juga 3 kali, selang pemberiannya 4 minggu ya, pemberiannya 4 minggu. Pada usia berapa saja? 2 bulan, 6 bulan. Oke, 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Lokasinya di vastus lateralis dengan cara penyuntikan SC atau IM. Ini sama dengan hepatitis B. Ya, caranya. Ya. Efek samping normalnya apa? Ada demam, nyeri, kemerahan. Jadi nyeri dan kemerahan itu di lokasi penyuntikannya. Ya, tapi bisa ada, bisa tidak. Ini yang normalnya aja. Selanjutnya yang terakhir yaitu campak. Pemberiannya 1 kali. Hanya 1 kali ya. Di usia 9 bulan, letaknya di deltoid, tempat penyuntikannya. Sama kayak BCG. Sama ya, kayak BCG lokasi penyuntikannya. Tapi beda cara penyuntikannya. Yang tadi kalau BCG dengan IC, kalau campak dengan SC. Subkutan, sub itu di bawah, kutan itu kutis atau kulit, berarti di bawah kulit. Ya, kalau intrakutan tadi, intra itu artinya dalam kan? Kutan itu kutis atau kulit, berarti di dalam kulit. Ya, jadi mudah untuk mengingatnya. Efek samping secara normalnya juga sama nih dengan DPT ya. Demam, nyeri, dan kemerahan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak?
Oke, kalau begitu sekarang kita ke kasus ya. Karena hari ini pembelajaran kita dengan case method, maka saya memberikan kasus kepada kalian ya. Dari materi tadi merupakan materi pengantar saya untuk kalian. Sekarang kita ke kasus ya. Kasusnya seperti ini. Seorang bayi laki-laki berusia 3 bulan ya, dibawa ibunya ke posyandu untuk memantau berat badan dan mendapatkan imunisasi. Ibunya mengatakan anaknya mendapatkan imunisasi BCG, namun ibunya mengatakan anak belum mendapatkan imunisasi BCG. Tapi dia sudah mendapatkan imunisasi combo 1 dan polio 2 pada usia 2 bulan. Akan tetapi kader dari posyandu itu hanya memberikan anaknya vitamin A saja. Ya. Nah, maka yang harus kalian diskusikan nanti di dalam kelompok adalah yang pertama, jelaskan tahap tumbuh kembang bayi tersebut. Bayinya usia berapa? 3 bulan. 3 bulan. Berarti tahap tumbuh kembang bayi 3 bulan nanti yang harus didiskusikan. Karena tahap tumbuh kembang anak dan bayi dan anak itu sesuai dengan usia, beda-beda, ya. Yang kedua, imunisasi apa saja yang harus didapatkan bayi tersebut? Ini kan usianya sudah 3 bulan, dia harus dapat apa aja sebenarnya? Jadi didiskusikan ya di dalam kelompok ya. Yang ketiga, analisis kapan imunisasi BCG itu bisa diberikan pada bayi tersebut. Sudah? Nah, sekarang kita bagi dulu ya kelompoknya ya. Kalian jumlahnya ada 21 orang. 22 ya. Jadi saya bagi menjadi 4 kelompok. Berarti dalam satu kelompok ada sekitar 5 ya. 5-6 orang. Oke, sekarang silahkan dibagi kelompoknya ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 boleh dibuat lingkaran kursinya. Kelompok 3, kelompok 4. Oke, silahkan. Untuk anggota kelompok, sebentar. Untuk anggota kelompok saya serahkan kepada mahasiswa maunya sama siapa teman kelompoknya. Yang pasti dalam satu kelompok itu ada 5 atau 6 orang. Ya, oke, boleh dibuat lingkaran-lingkaran kecil. Boleh di sini, boleh. Nih. Ini 5. Oke. Iya, yang 6 berarti ada satu kelompok yang 6 ya. Ini di sini. Nih, yang di sini nih. Kan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini, kelompok 4 sebelah sini. Pindah aja kursinya, nggak usah diangkat. Orangnya aja yang pindah nih sebelah sini. Sudah, ini berapa orang? Yang ini 6 ya. Yang ini 5. Di sini 5, di sini 5. Oke. Nah, sekarang ya. Sudah kelompoknya? Sudah. Boleh dibaca lagi kasusnya. Ya. Silahkan masing-masing kelompok berdiskusi ya. Masing-masing kelompok berdiskusi untuk menjawab kasus ini. Ya. Oke, saya berikan waktu 20 sampai dengan 25 menit. Ya, silahkan didiskusikan oleh kelompok. Boleh dicari sumbernya dari jurnal ya. Boleh dicari sumbernya dari e-book ya. Yang pasti sumbernya harus sumber yang valid dari artikel atau jurnal penelitian atau buku. Selebihnya tidak boleh ya. Silakan. Iya, boleh. Boleh dibaca. Ya. Nanti untuk presentasinya boleh dibaca. Sekarang diskusi saja dulu. Ya. Ya, diskusi saja dulu bersama kelompoknya. Ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ke saya ya mengenai kasusnya. Ya. Silakan panggil saya, tunjuk tangan, sebutkan namanya. Boleh.
Ini berarti kelompok 1 tadi ya. Ini kelompok 2, 3, 4. Oke. Boleh didiskusikan ke kelompoknya. Bagaimana kelompok 3 sudah dapat? Lagi mencari? Oke, silahkan ya. Ini kelompok 1 ya? Oke, kelompok 1. Sudah mulai mencari? Iya Bu. Ada kesulitan nggak mencari referensinya, mencari sumbernya? Sudah? Oke, silakan ya. Kelompok 2, bagaimana? Kelompok 2 sudah? Sudah dapat sumbernya? Oke, silakan didiskusikan ya. Ini kelompok 4. Sudah mulai? Oke. Silakan dicari ya referensinya ya, sumber bacaannya. Kalau ada yang punya laptop, boleh sekalian diisi di laptopnya aja, satu orang ya. Nanti biar bisa tugasnya dikumpulkan ke email saya. Ya, kalau ada yang bawa laptop. Tapi kalau enggak, di kertas aja dulu nggak apa-apa. Ya, untuk diskusi hari ini nanti tinggal dipindahin kan dari hasil diskusinya. Ya. Ya, silakan. Dari kelompok 1 tadi ya, ya. Kenapa pertanyaannya apa? Kalau misalnya pakai langsung Word di HP itu boleh langsung. Gimana? Ngetik di HP Bu. Oh, langsung ketik di HP di Iya. Word-nya. Oke, Iya. boleh, boleh. Makasih, Bu. Sudah dapat jawabannya? Sudah? Sudah Bu. Cari dari beberapa referensi ya, jangan hanya satu ya. Cari dari beberapa referensi lalu didiskusikan bersama ya. Rangkumannya apa? Gitu ya, untuk menjawab kasus ini, ya.
Bagaimana kelompok 1 yang ini ya tadi ya? Kelompok 1 di pertanyaan untuk kasus nomor 1 ya? Oke, masih di 1. Nanti dimasukin ya mengenai proses tahap tumbuh kembangnya ya, motorik halus, motorik kasar, bahasa, kognitif, itu kan kembang tuh. Nah, kalau misalnya nanti dia yang ditumbuh, kalau untuk usia 3 bulan, berarti berat badannya range-nya berapa-berapa, tinggi badannya kira-kira berapa atau panjang badan, karena dia biasanya kalau anak usia 3 bulan itu kita bilangnya masih panjang badan karena dia belum berdiri ya, pemeriksaannya masih dia berbaring ya, nanti ditambahin. Ini sudah sampai di soal nomor 1. Oke, nanti ditambahin juga ya. Untuk perkembangannya itu ada 5 komponen ya, motorik halus, kasar, kognitif, bahasa, sosial ya, nanti dimasukin. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 di soal nomor 1. Oke. Ya. Tambahin ya tumbuh kembangnya ya, mengenai fisiknya harus seperti apa gitu ya, berat badannya, range-nya berapa sampai berapa ya. Terus panjang badan atau tinggi badannya, range-nya juga berapa sampai berapa. Kalau ada lingkar kepalanya lebih baik ya, karena masih kan diukur lingkar kepala ya 3 bulan. Kelompok 4 gimana? Sudah sampai di nomor 3, 1, 2 sudah? Sudah. Nanti nomor 1 mana? Coba lihat. Oke, nah nanti ditambahin ya untuk berat badannya berapa, tinggi badannya ya, lingkar kepala, terus lingkar lengan atasnya supaya tahu nutrisinya ya. Nomor 2 sudah? Sudah. Sekarang nomor 3 didiskusikan ya, dianalisis ya untuk nomor 3.
Ada yang kesulitan untuk menjawab kasusnya? Ada masalah di kelompok 3? Ada? Nggak ada. Oke, kelompok 1 ada kesulitan? Sudah bisa ya. Kelompok 2 gimana? Sudah sampai di soal nomor berapa? 3 ya. Didiskusikan ya analisisnya seperti apa, kapan dia harus diberikan, kenapa gitu. Ya. Kelompok 4 sudah sampai di soal? Ada kesulitan? Tidak? Ya. Ya itu aja. Ya. Sudah. Nomor 3 analisisnya sudah. Oke. Kenapa kelompok 4? Enggak. Oh iya boleh ditentukan nanti siapa yang akan presentasi. Nanti kita secara panel saja ya. Ya. Nanti kita secara panel aja presentasinya. Jadi perwakilan satu kelompok itu 1 orang ya, perwakilannya ke depan panel. Nanti moderatornya silakan dipilih dari kelompok mana. Ya, lalu akan berdiskusi, tanya jawab. Oke? Oke ya. Oke, waktu diskusinya 5 menit lagi ya. Bagaimana kelompok 1 sudah sampai di mana? Sudah semua? Sudah didiskusikan? Sudah.
Kelompok 2 sudah selesai. Oke. Tentukan ya nanti siapa yang akan perwakilan dari kelompok untuk presentasi ke depan ya. Kita sistem panel saja. Kelompok 3 sudah semua. Udah ya. Untuk kasus pertanyaan dari 1 sampai 3 sudah ya. Kelompok 4 sudah. Sudah. Ada yang sulit enggak? Enggak ya? Oke, sip. Berarti ini sudah semua selesai? Sudah ya? Kalau sudah semua selesai, kita kembali lagi ke tempat duduknya seperti tadi, ya. Terus oke, dibalikin dulu tempat duduknya. Yang satu kelompok tetap saling berdekatan ya. Yang satu kelompok tetap saling berdekatan. Yang kelompok 4 boleh di sini saja, yang kelompok 4 sebelah sini saja. Oke. Karena diskusinya sudah selesai ya, berarti kita masuk ke presentasi ya. Masuk ke presentasi hasil diskusi yang sudah teman-teman diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Ya. Jadi boleh kursi 4 di sini untuk perwakilan dari masing-masing kelompok. Ya, kelompok 1 siapa perwakilannya? Oke, siapa namanya? Maisha. Oke, Maisha boleh ke depan bawa kursinya. Kelompok 2 Azaz, boleh Azaz silakan. Yang kelompok 3 Sakinah. Sapna. Hah? Oh, Safina. Ya, Safina. Silakan Safina. Selanjutnya kelompok 4. Siapa namanya? Adisa, oke. Diangkat ya. Pelan-pelan. Di sini aja, di sini nggak apa-apa nih, di sini. Di sini. Oke, sekarang moderatornya siapa yang jadi moderator untuk panel hari ini? Agung boleh? Silakan Agung. Agung mungkin bisa di sini saja ya. Sini aja Agung. Nama ibunya pakai panjang aja kan? Kenapa? Nama ibunya pakai panjang aja kan? Nggak usah, biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk aja, duduk aja. Saya Agung Gumelar sebagai moderator untuk Presentasi. diskusi kasus ini. Kelompok pertama yang akan menjawab Dipresentasikan oleh kelompok 1. dipresentasikan oleh kelompok 1 yaitu saudara Maisha. Silahkan Maisha, boleh berdiri. Ya. Terima kasih moderator. Saya perkenalkan, saya Maisha, saya perwakilan dari kelompok 1. Tahap tumbuh kembang anak usia 3 bulan itu yang pertama ada masa neonatal umur 0 sampai 28 hari. Di sini terjadi adaptasi terhadap lingkungan dan terjadi perubahan sirkulasi darah serta mulai berfungsinya organ-organ. Masa neonatal ini dibagi jadi 2 periode yaitu neonatal ini terjadi di umur 0 sampai 7 hari dan neonatal lanjut terjadi di 8 sampai 28 hari. Yang kedua ada masa post neonatal umur 29 hari sampai dengan 11 bulan. Di sini terjadi masa pertumbuhan yang sangat pesat dan proses pematangan berlangsung secara terus-menerus, terutama meningkatnya fungsi pada sistem syaraf. Juga berlangsungnya proses tumbuh kembang optimal, yaitu bayi membutuhkan
pemeliharaan kesehatan, baik termasuk mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus juga diperkenalkan pada makanan pendamping ASI sesuai dengan umurnya, mendapatkan imunisasi sesuai dengan jadwal, mendapatkan pola asuh yang sesuai. Masa ini juga masa di mana kontak ibu dan bayi berlangsung sangat erat, sehingga dalam masa ini pengaruh ibu dalam mendidik anak sangat besar. Juga pada bayi laki-laki umur 3 bulan, rentang berat badan normalnya itu 5-8 kilo, sedangkan anak perempuan 4,6 sampai 7,5 kilo. Kemungkinan panjang badan anak laki-laki itu usia 3 bulan 57,3 sampai 65,6 cm, dan untuk anak perempuan yaitu 53,6 sampai 64 cm. Pada perkembangan motorik di usia 3 bulan ini anak juga semakin meningkat. Contohnya kayak menegakkan kepala di saat duduk, serta sudah dapat memegang mainan. Juga sensorik anak juga udah berkembang pesat, sudah mulai mampu tertawa dan berteriak, serta memandang anggota tubuh lainnya seperti jari dan tangan. Lalu yang kedua, imunisasi apa yang harus didapatkan pada bayi tersebut? Yang pertama adalah HB 123, polio 012, BCG, dan DPT 12. Dan imunisasi yang diberikan pada bayi tersebut adalah imunisasi BCG diberikan saat usia 2 bulan. Saat usia 2 bulan. 2 bulan. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Mani. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Tahap tumbuh kembang anak usia 3 bulan, masa pas neonatal, umur 29 hari sampai 11 bulan. Pada masa ini terjadi pertumbuhan yang sangat pesat dan proses pematangan berlangsung secara terus-menerus, terutama meningkatnya fungsi sistem saraf. Selain itu, untuk menjamin berlangsungnya proses tumbuh kembang optimal, bayi membutuhkan pemeliharaan kesehatan yang baik, termasuk mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Diperkenalkan pada makanan pendamping ASI sesuai dengan umurnya, mendapatkan imunisasi sesuai jadwal, serta mendapatkan pola asuhan yang sesuai masa ini juga masa di mana kontak ibu dan bayi berlangsung sangat erat, sehingga dalam masa ini pengaruh ibu dalam mendidik anak sangat besar. Imunisasi yang harus didapatkan bayi tersebut: hepatitis B, polio, BCG, dan DPT. Imunisasi BCG diberikan saat usia 2 bulan. Namun usia bayi sudah 3 bulan, sehingga bayi harus matok tes terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Anaja, perwakilan dari kelompok 3. Jelaskan tahapan tumbuh kembang bayi tersebut. Yang pertama itu fase oral. Disebut fase oral karena dalam fase ini akan mendapat kenikmatan dan kepuasan berbagai pengalaman sekitar mulutnya. Fase oral ini mencakup tahun pertama kehidupan ketika anak sangat tergantung dan tidak berdaya. Ia perlu dilindungi agar mendapat rasa aman. Dasar perkembangan mental anak ini sangat tergantung oleh hubungan ibu dan anaknya. Bila terdapat gangguan atau hambatan dalam hal ini, maka akan terjadi fase fiksasi oral, artinya pengalaman buruk tentang masalah makan dan menyaki akan menyebabkan anak terfiksasi pada fase ini, sehingga perilakunya diperoleh oleh fase oral. Pada fase pertama belum terselesaikan dengan baik, maka persoalan ini akan terbawa ke fase kedua. Ketidaksiapan ini meskipun belum berhasil ditutupi, biasanya akan muncul kembali berupa berbagai gangguan tingkah laku, kepercayaan dasar, dan ketidakpercayaan.
Dalam masa ini terdapat infeksi sosial yang erat antara ibu dan anak yang menimbulkan rasa aman dalam diri si anak. Dari rasa aman tumbuh rasa kepercayaan dasar terhadap dunia luar. Yang kedua ada fase sensorik dan motorik. Seseorang anak mempunyai sifat yang sangat egosentrik atau berpusat pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, kebutuhan pada fase ini bersifat fisik. Misalkan contohnya anak sedang mengenali perbedaan warna. Nah, fungsi ini menyebabkan si anak itu cepat menguasai dan dibekali dengan keterampilannya tersebut. Langkah ke fase berikutnya. Jelaskan imunisasi apa saja yang harus didapatkan bayi tersebut, yaitu hepatitis B, polio, BCG, dan DPT. Dan analis kapan imunisasi BCG bisa diberikan pada bayi tersebut. Imunisasi BCG diberikan saat usia 2 bulan. Namun usia ini sudah 3 bulan sehingga bayi harus mantok tes terlebih dahulu atau yang disebut IC. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik moderator, yang pertama itu ada tahap tumbuh kembang anak di usia 3 bulan. Masa neonatal di umur 29 hari sampai 11 bulan. Pada masa ini terjadi pertumbuhan yang besar dan proses pematangan berlangsung secara terus-menerus, terutama meningkatnya fungsi sistem saraf. Selain itu, untuk menjamin berlangsungnya proses tumbuh kembang optimal, bayi membutuhkan pemeliharaan kesehatan dan bayi termasuk mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Diperkenalkan pada makanan pendamping ASI sesuai dengan umur, mendapatkan imunisasi sesuai jadwal serta mendapatkan pola asuh yang sesuai. Masa ini juga masa di mana kontak ibu dan bayi berlangsung sangat erat, sehingga dalam masa ini berpengaruh ibu dalam mendidik anak sangat besar. Terus yang kedua itu ada jelaskan imunisasi apa saja yang harus didapatkan bayi tersebut. Itu ada yang pertama itu ada HB 1, 2, 3, yang kedua itu ada polio 0, 1, 2, ada BSG, terus BCG, terus selanjutnya ada DPT 1 sampai 1, 2. Terus yang ketiga itu ada analisis kapan imunisasi BCG bisa diberikan pada bayi tersebut. Itu imunisasi BCG diberikan saat usia 2 bulan, namun usia bayi sudah 3 bulan sehingga bayi harus mematuhi tes terlebih dahulu karena dikhawatirkan bayi menderita TBC, sehingga harus dites dulu. Jika harus mantok tes bayi positif, maka bayi harus menjalani pengobatan TBC dulu, baru bisa diberikan imunisasi BCG. Terima kasih. Baik, selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Tiap kelompok dibatasi 2 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Itu untuk kelompok 1 dulu ya. Silahkan yang mau bertanya, angkat tangannya.
kelompok selain kelompoknya ya. Jadi bertanya kepada kelompok yang berbeda. Satu pertanyaan aja masing-masing kelompok. Silakan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Dari kelompok 1 silakan. Dari kelompok 1 apa udah ada? Dari kelompok 2 silakan. Kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4 ya? Sebelumnya izin bertanya, ini di luar topik sih Bu. Pertanyaannya ke kelompok. Oh, bertanya ke kelompok. Pertanyaannya ke kelompok. Oh. Kita diskusi yang tadi itu. Silakan mau ke kelompok berapa? Terkait dengan apa tadi yang disampaikan oleh kelompok. Baik, di sini saya Moderator boleh diatur dulu moderator. Baik, di sini saya kelompok perwakilan kelompok 1 untuk mau menanyakan kepada kelompok 2. Tadi kan ada tes Montox ya. Montutex. Langkah-langkahnya untuk tesnya tuh apa saja ya? Baik, terima kasih. Kelompok 2 mau langsung dijawab? Pertanyaan dulu semuanya ditampung. Ini kelompok beranya. Kelompok 2 Tadi yang kelompok 4 tadi, yang kelompok 4 tadi. Yang kelompok 4 tadi. Silakan. Terkait dengan materi yang disampaikan oleh teman-teman. Perkenalan Bu. Oh, ya. Perkenalkan, saya Siva dari kelompok 4. Pertanyaan untuk kelompok 1. Jelaskan fase post neonatal itu seperti apa dan berikan contohnya. Kayak gimana contohnya? Pengertiannya sama berikan contohnya. Terima kasih. Kelompok 2 dan 3 apa udah ada? Kelompok 3. Kelompok 2 apakah sudah ada? Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 sama kelompok 2 silakan.
biar langsung nanti dijawab semua kalau materi. Kelompok 3. Ayo kelompok 2, kelompok 3. Sudah ada pertanyaannya? Kelompok 2. Ayo kelompok 2, kelompok 3. Biar gak memakan waktu lebih banyak. Nanya mau kelompok berapa? Izin bertanya kepada kelompok 4 ya. Kelompok 4, bagaimana cara melatih perkembangan fisik motorik anak agar tidak mengalami keterlambatan? Ulangi. Ulangin, Sa. Yes. Bagaimana cara melatih perkembangan fisik motorik anak agar tidak mengalami keterlambatan? Kelompok 3 udah. Tinggal kelompok 3. Terus sisanya tinggal kelompok 3 dulu. Kelompok 4 nanyanya ke siapa? Kelompok 4 tadi nanyanya ke kelompok 3. Kelompok 1. Yang tadi barusan nanyanya kelompok 2. Nanya ke kelompok 4. Terus kelompok 1 nanya ke kelompok 2. Kelompok 2 nanya kelompok 4. Kelompok 3 Belum. kelompok 4 nanya ke Kelompok 1. Berarti ini tinggal kelompok 1. 3 sama 3. 3 sama 3. Berarti nanti dicek aja yang ini ke kelompoknya ke kelompok 3 kalian. Jadi yang sana ke kelompok berapa? 2. Oke. Oke, dikondisikan nomor berapa? Nanya kelompok 4. Nanya kelompok 4. Oke, silakan kelompoknya. Kelompok 4. Berarti diganti pos 8. Iya, masa pos 8. Selama habis ya? Ayo silakan kelompoknya.
Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menanya ke kelompok 4. Mengapa perkembangan masa postnatal sudah perlu untuk dipelajari sebagai bagian dari rentang perkembangan manusia? Baik, terima kasih. Sudah jelas belum? Kelompok 4. Sudah, Bu. Silahkan untuk kelompok 1, 2, 3, 4 untuk menjawabnya. Yang tadi yang dipindahin, yang kelompok berapa? Kelompok mana jawab pertanyaannya? Kelompok 2 ya? Kelompok 1 dari mana tadi pertanyaannya? dari 4. Kelompok 4, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3. Tadi ditukar sama ini, sama kelompok 2. 2 kan? Nah, pertanyaannya tadi boleh diulangi moderator? Boleh diulang? Iya. Tadi pertanyaan apa? Bagaimana cara melatih perkembangan fisik motorik anak agar tidak mengalami keterlambatan? Silakan kelompok 1 untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 ya. Tentang penjelasan tentang postneonatal ya. Postneonatal ini umurnya bayi dari umur 29 hari sampai 11 bulan. Masa ini pertumbuhan bayi di sini semakin pesat dan proses pematangan juga berlangsung secara terus-menerus seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, terutama meningkatnya fungsi sistem syaraf. Misalnya dia sudah mengenal kayak manggil mama. Selain itu juga berlangsungnya proses tumbuh kembang optimal. Bayi membutuhkan pemeliharaan kesehatan yang baik, termasuk mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya selama 6 bulan. Lalu diperkenalkan pada makanan pendamping ASI. Misalnya ibu mau ngasih makan kayak bubur gitu. Dikenalin. Mendapatkan imunisasi sesuai jadwal serta mendapatkan pola asuh yang sesuai. Masa ini juga di mana kontak ibu dan bayi berlangsung sangat erat, sehingga dalam masa ini pengaruh ibu dalam mendidik anak juga sangat besar. Terima kasih. Iya, makasih Om Isa. Selanjutnya untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa saja langkah untuk tes matox? Dilakukan dengan menyuntikkan sedikit cairan yang disebut PPD tuberkulin tepat di bawah kulit di lengan bawah. Setelah anak disuntikan, maka dokter memerlukan 2 atau 3 hari untuk melihat bagaimana reaksi tubuh si kecil. Baik, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana kelompok 1? Sudah jelas? Selanjutnya untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nistia. Bagaimana cara melatih motorik anak agar tidak mengalami keterlambatan ya Nistia? Yang pertama tuh melatih fisik motorik anak dengan melipat kertas atau menggunting kertas. Terus melakukan lompatan di atas trampolin dan melatih perkembangan motorik anak, misalkan bermain parcel. Ya, sudah. Jelas Nistia? Ya, Makasih. Bagaimana kelompok 2? Sudah jelas? Sekarang kelompok 4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3.
Soalnya ya mengapa perkembangan masa prenatal sudah perlu untuk dipelajari sebagai bagian dari rentang perkembangan manusia. Jawabannya itu agar para orang tua tahu dampak fisik dan dampak psikologisnya apa saja yang bisa terjadi pada anak mulai dari awal perkembangan hingga pada akhirnya. Udah. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah jelas? Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 telah mempresentasikan hasil diskusinya dan telah menjawab semua pertanyaan. Saya moderator, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh balik semua ke tempat duduknya. Oke, baik ya. Tadi kalian sudah berdiskusi ya, dan juga sudah presentasi ke depan, sudah ada dilakukan diskusi tanya jawab juga ya, masing-masing kelompok ya. Baik, untuk tanya jawab dan proses diskusinya saya beri apresiasi karena sudah bagus melakukannya, sudah saling berdiskusi ya, sudah mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok lain ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, saya simpulkan untuk materi hari ini ya. Kesimpulan untuk materi hari ini yaitu bahwa tumbuh kembang anak itu harus diperhatikan ya, karena tumbuh kembang anak itu harus sesuai dengan usia anak ya. Kalau dalam kasus kita tadi usia 3 bulan, berarti yang harus kita pantau adalah di usia 3 bulan itu anak harus bisa apa, baik secara motorik halus kasar, kognitif, bahasa, sosial ya. Dia harus bisa apa di usia tersebut. Nah, terus mengenai imunisasi itu juga penting untuk anak. Tadi ya banyak ya fungsinya ya, untuk mencegah apa? Kecacatan, mencegah penyakit, dan mencegah kematian. Nah, selanjutnya yang dapat saya simpulkan adalah bahwa ketika imunisasi ini tidak tepat waktu pemberiannya sesuai dengan usia, maka itu harus dievaluasi ya. Seperti pertanyaan nomor 3 pada kasus ini, bayi berumur 3 bulan, ya kan? Dia belum diberikan BCG. BCG itu ada di usia 2 bulan gitu. Maka pada usia 3 bulan anak tersebut tidak boleh diberikan BCG. Dia harus dites dulu tuh dengan mantu tes namanya, ya, dengan memberikan virus TBC yang dilemahkan untuk dilihat apakah anak tersebut sudah terinfeksi TBC atau tidak. Kalau anak ternyata hasil mantu tesnya positif, berarti anak sudah menderita TBC. BCG tidak bisa diberikan. Berarti dia harus menjalani pengobatan TBC dulu. Setelah pengobatannya selesai, ya, dinyatakan sudah sembuh, baru diberikan BCG. Jadi BCG ini imunisasi yang paling rentan, tidak boleh terlambat. Ya, makanya saya sampaikan bahwa setiap imunisasi itu harus diberikan sesuai dengan waktunya. Ya, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari materi hari ini. Terima kasih untuk diskusinya hari ini, kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Saya sudah selesai melakukan peer teaching hari ini. Saya Nanda Sartika dari Stikes Rafflesia Depok mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bengkulu yang telah memberikan pelatihan pekerti kepada saya. Banyak manfaat yang saya ambil dari sana, pembelajaran yang bisa saya gunakan dalam memberikan ilmu kepada mahasiswa saya di sini. Terima kasih, tetap jaya untuk Universitas Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.